Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas kali ini adalah tentang ulama dan ilmu pengetahuan. Dalam segi bahasa sendiri, ulama dan ilmu itu kan masih satu suku kata. Karena dasar katanya dari ilmu, jadi kan orang yang berilmu disebut ulama. Secara suku kata kan tidak ada pertentangan antara ulama dan ilmu, itu kan keterikatannya itu kan sangat besar. Orang yang berilmu adalah ulama adalah yang berilmu kan gitu ya. Masalahnya kemudian ulama itu disebut orang yang berilmu dalam pengetahuan agama. Nah, jadi emang ada penyempitan sebenarnya. Tapi kan di masyarakat Indonesia itu atau masyarakat termasuk masyarakat Sunda, kadang-kadang itu kan penceramah itu sering mengecam ilmu pengetahuan, sering mengecam akal. Kalau kita dengar di khutbah-khutbah Jumat atau di ceramah-ceramah itu kan kenapa sering menghantam atau menghakimi ilmu pengetahuan. Disinilah seolah-olah umat Islam itu kan ada kontradiksi antara teori dengan prakteknya, itu ada kontradiksi. Di sini itu harus menjunjung tinggi ilmu. Orang yang menjunjung tinggi ilmu itu kan disebut ulama. Nah, malah ulamanya yang kadang-kadang menghantam atau mengecam akal dan ilmu pengetahuan. Masalahnya juga ini terjadi di Tatar Sunda juga. Padahal kan di Tatar Sunda sendiri kan ada ungkapan jalma hirup ku akalna, manusia itu hidup dengan akalnya. Tetapi akal itu dan ilmu pengetahuannya juga sering dikecam oleh sebagian ulama lah. Kalau ulama-ulama di daerah lain lah, mendingan mengecam juga mungkin karena tidak mempunyai konsep akal. Ulama-ulama di Tatar Sunda atau masyarakat di Tatar Sunda yang beragama Islam itu kan kadang-kadang juga mengecam akal dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Padahal itu kan akal itu adalah alat untuk berpikir. Jadi ketika akal digunakan itu kan proses berpikir itu ketika akal digunakan kan untuk mempertanyakan segala sesuatu, yaitu ada fungsi akal. Fungsi akal itu kan yang bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, yang salah dan yang benar kan. Salah satu fungsi akal. Dalam agama Islam sendiri kan orang-orang itu akan dikenakan hukum dalam Islam itu kan, atau kewajiban dalam Islam itu kan ada dua syarat, yaitu yang pertama itu balik dan kedua itu berakal kan. Kalau orang yang tidak berakal itu kan tidak dikenakan hukum atau dikenakan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam kan. Karena tidak berakal kan berarti kan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Disebut juga orang gila. Nah, kenapa orang Islam juga kadang-kadang mengecam akal? Terutama orang Sunda itu. Orang Sunda harusnya jangan mengecam akal. Karena akal sendiri dalam tradisi Sunda itu kan sangat dijunjung tinggi. Ada tiga loh, tiga konsep akal loh dalam tradisi Sunda itu. Pertama itu manuk hiber kujangjangna, jalma hirup ku akalna. Burung terbang oleh sayapnya, manusia itu hidup dengan akalnya. Kedua itu lamun hayang ngakel kudu ngakal. Kalau mau mencari nafkah yang optimal itu kan harus memakai akal, gunakan akal kan itu. Dan yang ketiga itu kan untuk ngakal mau ngakel. Jadi kalau tidak menggunakan akal itu tidak akan bisa menenak nasi kan, tidak bisa mendapatkan nafkah yang optimal kan gitu. Di sini aja ulama-ulama Sunda itu masih banyak yang sering mengecam akal. Kan akal itu untuk berpikir. Produk dari berpikir itu adalah ilmu pengetahuan. Kenapa alat untuk berpikir dikecam, akal, dan ilmu pengetahuan juga kok dikecam? Nah, sekarang ini kita kan menyaksikan kemarin itu kan perang Iran Israel lah yang dibantu dengan Amerika itu kan. Kita kan sangat kagum terhadap pencapaian-pencapaian dari Iran itu kan dalam menghadapi Israel yang dibantu Amerika, katanya yang mempunyai suatu sistem yang sangat canggih ya. Tapi ternyata ya Iran itu lebih canggih juga. Kalau sering menyaksikan perang Israel dan Iran kemarin kan kita sangat kagum terhadap pencapaian-pencapaian Iran itu. Nah, pencapaian Iran itu kan di belakangnya ada Imam Ali Khamenei, seorang ulama yang sangat hebat itu ya. Jadi salah satu inspirator itu untuk kemajuan dan kemodernan dari Iran kan. Pelopor dari kemodernan, kemandirian, kemajuan
dari Iran kan, itu adalah seorang ulama kan. Ali Khamenei itu kan seorang ulama, bisa menggerakkan, menginspirasi Iran menjadi sesuatu kekuatan yang sangat hebat kan. Itu justru dilakukan oleh ulama. Kenapa ulama-ulama di Indonesia itu masih banyak yang mengecam ilmu pengetahuan atau akal? Bagaimana nanti nasib umat Islam Indonesia itu? Nasib umat Islam Indonesia itu kalau akal dikecam, pikiran dikecam, ilmu pengetahuan dikecam, kan apa jadinya nanti? Karena dikecam oleh kaum agama, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan selain yang disebut ilmu agama itu kan nggak dipelajari di pesantren-pesantren tradisional itu kan. Ya kecuali ada sekolah lah atau madrasah. Tapi kan itu seolah-olah dikotomi, ada pemisahan bahwa orang Islam itu sebenarnya jangan belajar ilmu pengetahuan. Ini kan sangat konyol sekali sebenarnya kan. Jadi kita belajarlah terhadap Imam Khamenei atau Ali Khamenei itu meskipun dia Syiah. Harusnya kan gini, wah orang Syiah itu kan kok bisa ya seperti itu. Ilmu pengetahuannya maju kan gitu ya. Kenapa orang Sunni itu tidak bisa mencontoh seperti itu kan? Gitu. Menjadi suatu kekuatan yang sangat besar, menjadi suatu negara yang mempunyai pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam teknologi. Meskipun belum sempurna lah, tapi kan itu ada upaya-upaya untuk kemandirian sebenarnya kan. Nah, kenapa ulama-ulama di Indonesia itu tidak mencontoh dia? Apakah orang Iran itu dengan majunya intelektual, majunya seperti itu kan? Apakah dia itu lari dari agama? Ya enggak. Lihat aja dia sangat antusias terhadap pencapaian-pencapaiannya. Nah itu kalau orang Indonesia ya kita biar tidak terlalu melebar sebenarnya kan doktrin-doktrin dari masyarakat Indonesia sendiri kan tentang agama dan ilmu pengetahuan itu kan berbeda-beda. Saya ini akan menekankan di Tatar Sunda aja yang mempunyai paradigma, mempunyai ungkapan atau peribahasa yang berbunyi jalma hirup ku akalna, manusia hidup dengan akalnya. Jadi orang Sunda itu kan mempunyai dasar yang sangat kuat itu terhadap penerimaan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada istilah itu orang Sunda itu menolak ilmu pengetahuan atau mengecam akal. Kan dalam peribahasanya jalma hirup ku akal, nah kok orang Sunda mengecam akal, kan nggak masuk akal. Jadi ulama-ulama di Tatar Sunda lah, mulailah diskusi lah antar ulama-ulama untuk kemajuan umat ke depan itu seperti apa. Jadi jangan mengekor terhadap ulama-ulama daerah lain kan gitu. Karena doktrinnya juga berbeda. Orang Sunda itu kan secara tradisi kan punya peribahasa jalma hirup ku akalna, manusia hidup dengan akalnya kan. Berarti kan harus menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan. Nah masalahnya sekarang itu di Tatar Sunda sendiri kebingungan sebenarnya para ulama itu kok menginduk kepada ulama-ulama seperti di Jawa Timur ya. Banyak kok di Jawa Barat sendiri kan banyak NU kan. Nahdlatul Ulama padahal itu kan NU itu adalah tradisi dari Jawa sebenarnya. Islam tradisi Jawa. Jadi orang Sunda itu kok berbicara tentang Kalijaga terus Ki Hasyim Asy'ari kan tidak relevan dengan di Tatar Sunda itu kan. Harusnya kan berbicara tentang Syekh Nawawi Al-Bantani kan, Syekh Muhammad Musa atau Haji Muhammad Musa, terus Haji Hasan Mustafa. Itu kan lebih tua dari pendiri-pendiri organisasi seperti Muhammadiyah dan NU kan. Dia juga mengajar juga kan di Mekah itu. Kenapa tidak mempelajari Islam yang Yunda gitu dari intelektual-intelektual Sunda. Masa orang-orang Garut itu juga kan saya sering bertanya terhadap orang Garut itu kebanyakan tidak tahu ulama-ulama asal Garut. Orang Tasik juga tidak banyak yang tidak tahu itu ulama-ulama asal Tasik. Bogor, Cianjur kan banyak yang tidak tahu ya kecuali dia ulama-ulama di desanya. Tetapi kan secara keseluruhan kebanyakan nggak tahu itu tentang sejarah ulamanya karena tidak pernah dipelajari. Malah yang lebih tahu itu ya dia itu ya Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, Kiai Hasyim Asy'ari kan itu gak relevan sebenarnya dengan tradisi Sunda. Orang Sunda itu kan lebih rasional.
jalma hirup ku akalna kan gitu. Manusia hidup dengan akalnya. Kan lebih rasional. Tokoh ideologi Islam itu kan Kian Santang. Berbeda dengan di Jawa kan, Jawa itu proses Islamisasi itu kan ada Kiai Subakir namanya. Itu kan cenderung mistik ya. Berkaitan dengan tumbal menumba. Tapi kalau Kian Santang kan pergi ke Mekah. Di Tatar Sunda sendiri itu kan yang menyebarkan Islam pertama di Tatar Sunda itu adalah orang Sunda itu sendiri. Haji Purwa, Haji Brata Legawa itu kan sudah Islam abad ke-13. Nah, kedatangan ulama besar Saidatul Kahfi di Cirebon itu baru tahun 1405 kalau nggak salah itu ya. Dan dia Saidatul Kahfi itu menikah dengan cucu dari Haji Purwa atau Haji Bratalegawa, anak dari Prabu Bunisora Raja Sunda. Jauh sekali kan umurnya antara Saidatul Kahfi dengan Haji Bratalegawa sebenarnya kan. Kedua juga anak Prabu Siliwangi dari Nyi Subang Larang itu tiga-tiganya sudah naik haji. Sama Walang Sungsang dan Rara Santang. Rara Santang menikah dengan pangeran dari Mesir, mempunyai anak Sarip Hidayatullah kan gitu. Yang ketiga juga Sanggara kan, Sanggara atau yang sering disebut Kian Santang juga kan pernah pergi ke Mekah. Jadi sebenarnya kan beda kan dalam menerangkan konsep agama itu kan juga beda. Jadi harusnya ulama-ulama di Tatar Sunda itu mulailah menggali tentang Islam Sunda itu seperti apa. Jadi Islam di Tatar Sunda itu seperti apa gitu. Dakwahnya, jadi jangan terjebak dulu pada NU Muhammadiyah kan gitu. Jangan NU Muhammadiyah atau Persis, jangan seperti itu. Lah, kan itu tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Sekarang itu yang jadi masalah itu kan bagaimana masyarakat Sunda ke depan itu menjadi modern yang Yunda dan Islami kan gitu. Kalau hanya ini harus sesuai dengan itu dan ini. Jadi kita orang Sunda kan punya sejarahnya sendiri tentang proses Islamisasi. Ya kaji lah Islamnya Kian Santang seperti apa, Islamisasi sejarahnya, terus di Tasikmalaya Islamnya itu dari kapan? Kan ada Syekh Abdul Muhyi. Kalau di Kuningan itu kan Syekh Maulana Akbar kan gitu ya. Atau Syekh Bayanullah sebenarnya adiknya Saidatul Kahfi kan gitu. Di Cianjur ada dalam Cikundul, yang di Sumedang itu kan ada Pangeran Kusumah Dinata satu kan, atau yang disebut dengan Pangeran Santri. Kan itu udah Islam gitu. Jadi ulama-ulama di Tatar Sunda itu harus mulai bangkit lah. Apalagi sekarang rame dana hibah itu. Biarkanlah itu dana hibah-hibah itu justru kan harus membangkitkan pesantren-pesantren di Tatar Sunda kan, bahwa kita itu jangan tergantung pada pemerintah. Ya salah satunya kalau kita tergantung pada pemerintah itu kita harus menghasilkan orang-orang yang menguasai mainstream pemikiran di Indonesia. Jadi jangan menjadi pinggiran, akhirnya kan disumbang-sumbang terus sehingga eh, akhirnya kan gampang dimanfaatkan kan. Seperti sekarang ini kan seolah-olah dengan dana hibah aja kan para ulama itu diam. Jadi kan tidak semua mendapat hibah juga kan. Sebenarnya ambillah manfaatnya saja. Apa ulama-ulama di Tatar Sunda atau pesantren-pesantren Tatar Sunda itu ya harus mempunyai nilai yang beda lah dengan daerah lain. Jadi harus menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dasarnya aja orang Sunda itu jalma hirup ku akal. Nah, manusia itu hidup dengan akalnya kan harusnya menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan kan gitu. Kita mencontoh Iran lah. Ali Khamenei itu kan setidaknya itu menjadi simbol dari kebangkitan Iran terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sekarang itu kan yang dianggap canggih itu adalah yang menguasai tentang persenjataan yang begitu canggih kan. Ternyata Iran bisa melampaui Israel kan dan Amerika Serikat sebenarnya awal kan itu. Tapi itu kan sangat mengagumkan. Nah, mudah-mudahan ulama-ulama di Tatar Sunda itu bisa berpikir demikianlah, menjadi pelopor ilmu pengetahuan di daerahnya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.